Baiklah, saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Edi Gunawan, NIM 228113060. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya untuk bagian kedua, yakni pelopor gerakan kodifikasi hadis dan kitab-kitab hadis abad ke-11 Hijriah. Langsung saja, yang pertama bagian A, penulisan hadis. Sejarah penghimpunan hadis secara resmi dan massal baru terjadi setelah Khalifah Utsman bin Abdullah bin Abdul Aziz memerintahkan kepada ulama dan para tokoh masyarakat untuk menuliskannya. Dikatakan resmi karena itu merupakan kebijakan kepala negara, dan dikatakan massal karena pemerintahan diberikan kepada para gubernur dan ahli hadis. Di antara gubernur Madinah yang menerima instruksi untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis yaitu Abu Bakar bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Hazm, yang mana penjelasannya adalah, perhatikanlah apa yang bisa diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan catatlah saya khawatir akan lenyapnya ilmu hadis ini setelah ulama wafat. Jadi dari poin kedua ini, mulainya pembukuan hadis ini yakni pada abad ke-11 Hijriah, yakni masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Abdul Aziz. Hadis mulai dibukukan karena khawatir semasa wafatnya Rasulullah SAW akan banyak terjadi kekeliruan. Selanjutnya, dalam instruksi tersebut, Umar memerintahkan Ibn Hazm untuk menuliskan hadis yang berasal dari, pertama, koleksi Ibnu Hazm itu sendiri. Kemudian yang kedua, Amrah binti Abdul Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga, Al-Qasim bin Abu Bakar Al-As-Siddiq. Kemudian pembukuan hadis ini dimulai, yang pertama itu dari koleksinya Ibn Hazm sendiri, kemudian Amrah binti Abdul Rahman, kemudian di masa Al-Qasim bin Abu Bakar. Selanjutnya, Ibn Hazm melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tugas yang serupa juga dilaksanakan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau ini wafat pada 124 Hijriah. Seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Kedua ulama di atas adalah sebagai pelopor dalam kodifikasi hadis berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun Ibn Hazm dan Az-Zuhri telah berhasil menghimpun dan mengkodifikasi hadis, akan tetapi kerja kedua ulama tersebut telah hilang dan
dan tidak bisa dijumpai lagi sampai sekarang. Bagian kedua, bagian B, sistem pembukuan hadis. Adapun sistem pembukuan hadis, pada awal pembukuannya hanya sekedar mengumpulkan saja tanpa memperdulikan selektifikasi terhadap susunan hadis Nabi, apakah termasuk di dalamnya fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Di periode ini cenderung mencampur adukkan antara hadis Nabi dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Nah, jadi dalam sistem pembukuan hadis ini belum begitu rapi atau belum terseleksi dengan baik, masih tercampur antara hadis, mungkin ada juga perkataan atau fatwa dari para sahabat maupun tabi'in. Dengan demikian, pembukuan hadis pada masa ini boleh dikatakan cenderung masih bercampur antara hadis dengan fatwa para sahabat dan tabi'in. Yang berikutnya bagian C, tokoh-tokoh pengumpul hadis. Adapun tokoh-tokoh pengumpul hadis adalah sebagai berikut. Setelah periode Abu Bakar Hasim dan Ibnu Shihab Az-Zuhri, periode sesudahnya bermunculan ahli hadis yang bertugas sebagai kodifikasi hadis jilid kedua, yaitu pertama di Mekah itu yang menyusunnya adalah Ibn Jurayj, wafat pada tahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua di Madinah, yaitu Abu Ishaq, wafat pada tahun 151 Hijriah, dan Imam Malik, wafat pada tahun 179 Hijriah. Di Basrah, Ar-Rabi' bin Sahih, wafat pada 160 Hijriah. Sa'id bin Abi Ar-Ruba. Kemudian yang berikutnya di Kufah itu Sufyan. Kemudian yang kelima di Syam, Syria itu Al-Auza. Kemudian yang keenam itu di Wasit. Kemudian yang ketujuh di Yaman, dan yang kedelapan di Khurasan, Iran. Nah, ini yang di Khurasan ini yang menyusun adalah Jarir bin Abdul Namid. Beliau ini wafat pada tahun 188 Hijriah, dan Ibnu Mubarak itu wafat pada tahun 111 Hijriah. Kemudian Mustafa Siba itu 1 dan seterusnya itu tahun 168. Nah, inilah para penyusun daripada hadis. Demikianlah yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Kemudian untuk melanjutkan, mungkin dari teman saya untuk melanjutkan penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.